Ya, jadi semuanya Ibu Guru ulangi, selamat pagi. Lagi Bu. Nah, Ibu. terima kasih yang sudah hadir bersama-sama kita pada hari ini ya karena faktor cuaca dan juga demi keselamatan dan keamanan kita bersama, maka sekolah seiring dan sejalan dengan instruksi dari gubernur, maka pada hari ini kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan kita akan menggunakan sarana Zoom ini untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, karena sebelumnya Ibu di semester ini belum pernah ya masuk kelas kalian ya. Ya, Iya, Bu. nah, Bu Guru akan share dulu materi hari ini. Ya, hari ini kita memasuki masih di bab 4, tapi kita masuk ke bagian B. Bab 4 itu hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dan masyarakat. Nah, minggu lalu juga nasibnya kita PJJ juga ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan tugasnya. Ini kelas 9A. Saya cek dulu apakah ada yang belum mengumpulkan tugas. Ya, untuk kelas 9A, puji Tuhan, dari 22 orang semuanya mengumpulkan tugas. Sore, patut diapresiasi nih. Dan Prok, kan prok, Bu prok. Guru mengatakan paling lambat jam berapa waktu itu? Jam 3. Jam Jam 3 3, ya, Bu. atau jam Tiga Bu. 15. Dan berdasarkan waktu pengiriman, itu tidak ada. Yang paling itu, yang hampir nyaris, itu Boni. Boni, jam 14.59. Nyaris jam 15. Ya, puji Tuhan untuk kelas ini bisa menyelesaikan pada waktunya. Nah, keren ya. Walaupun ada beberapa sih yang Bu Guru lihat, ada yang bagus membuatnya, ada yang tidak dibuat per poin-poin, ada yang apa jadi satu, jadi agak susah untuk membacanya dengan baik. Tapi syukurlah sudah semua mengerjakan. Itu yang bagian A. Dan sekarang kita ke bagian B, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, sebelum ke langkah-langkah berikutnya, baik kita memulai perjumpaan kita dengan doa. Ya, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Teks doa sudah Bu Guru persiapkan. Siapa bersedia memimpin doa? Ya, Bu Guru sudah. Bu Guru minta Arleta. Baik, Bu. Mari Bu Marcel dan teman-teman kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra Putra dan Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar dapat memusatkan perhatian pada proses pembelajaran hari ini. Dengan demikian, kami makin menyadari hak dan kewajiban kami sebagai warga gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebab Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Antonius, doakan. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Putra Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Arleta yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Nah, Sama-sama, Bu. selanjutnya kita lihat ini indikator pencapaian tujuan pembelajaran bagian dari bab 4. Nah, coba diperhatikan nomor berapa sampai nomor berapa yang sesuai dengan materi hari ini. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.
Ya, nomor berapa sampai nomor berapa? Ayo coba Hmm. cepet-cepetan tulis di apa? Ditulis di chat coba. Cepet-cepetan. Nomor berapa sampai nomor berapa? Nanti Bu Guru cek nih. Siapa yang paling cepat? Nomor berapa sampai nomor berapa? Kelihatan kan layarnya? Kelihatan, Bu. Ya. Nomor berapa sampai nomor berapa? Indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tema bagian B ini, 4B. Bisa tulis di chat, coba nomor berapa, siapa yang paling cepat dan yang betul. Jadi kita 1 sampai 9. 1, 3, 11. Nomor berapa lagi? Nomor berapa yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini? 7 sampai 11. Oke, satu lagi ada yang mau berpendapat? Ya, nomor berapa? 7 sampai 11. Nah, kita lihat ya, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Menjelaskan arti hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nomor 1 itu bab yang bagian A atau bagian B. Karena tadi ada yang menuliskan ya, 1, 3, sampai 11. Nah, kalau kita lihat, kita amati baik-baik, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, itulah bagian A. Ya, bab 4 bagian A. Lalu yang bagian B dimulai dari nomor 7. Ya, dari nomor 7 sampai nomor 11. Nah, sebenarnya yang nomor 11 ini juga masuk dari bagian yang pertama juga. Karena melaksanakan kewajiban adalah sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. Ini kan orang tahu apa kewajibannya dan harapannya orang dapat melakukan. Entah dia sebagai warga gereja maupun dia sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga masyarakat. Ya, jadi nomor 7 sampai nomor 11 ya untuk indikator pembelajaran bagian bab 4B. Nah, ini sebenarnya ada juga di dalam buku, boleh lihat di layar, boleh lihat di buku ya. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ya, kita baca satu orang itu 3 kalimat. Satu orang 3 kalimat. Orang pertama saya tunjuk, nanti dialah yang menunjuk orang berikutnya. Ya, ya. Orang pertama silakan dimulai dari Valeri. Satu orang 3 kalimat. D. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Setiap orang Kristiani adalah anggota gereja sekaligus anggota masyarakat. Lantas, bagaimana kita dapat menjadi warga gereja yang utuh, tetapi juga menjadi warga masyarakat yang utuh? Sebagai warga gereja, kalian harus terlibat dalam karya-karya gereja. Dan sebagai warga masyarakat, kalian dituntut terlibat dalam suka duka hidup masyarakat. Arleta, Bu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Yang dimaksud masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat bahasa adalah kelompok orang yang memiliki bahasa bersama atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Masyarakat desa adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari semuanya itu, dan sistem budaya serta sistem sosialnya mendukung mata pencaharian tersebut. Selena, Bu. Masyarakat kota adalah masyarakat yang penduduknya bekerja di sektor perdagangan dan industri atau yang bekerja di sektor administrasi pemerintah, sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang dikuasai oleh adat istiadat yang lama dan sebagainya. Setiap anggota gereja terikat dengan hak dan kewajiban di mana tinggal, sama seperti masyarakat pada umumnya. Sebagai warga dunia, setiap warga gereja terikat dengan hak dan kewajiban warga dunia sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Johan Bos. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Karena sebagai makhluk sosial, sadar atau tidak, kita membutuhkan masyarakat agar dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kehadiran kita secara total demi tercapainya tujuan hidup bersama seperti yang kita harapkan. Mika, Bu. Menurut ensiklik Gaudium et Spes Art 22, pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Oleh karena itu, setiap pribadi dalam masyarakat harus tampil sebagai warga yang baik, sebagai pribadi yang sanggup menghargai hak dan kewajiban pribadi yang lain di dalam masyarakat yang beradab. Dengan demikian akan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Destin, Bu. Untuk itu, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Sebagai remaja, kadang sering kurang menyadari hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Akibatnya, remaja sering menjadi pengganggu ketertiban masyarakat, misalnya mengemudikan kendaraan yang membahayakan sesama pemakai jalan, terlibat tawuran, mencoret-coret tembok, bahkan melakukan tindak mengetahui hak dan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat dengan sering mengadakan kontak dengan anggota masyarakat lainnya. Cat, Bu. Cat, di mana Cat? Hadir, Bu. Dalam bab ini tidak akan dibahas semua hak dan kewajiban yang ada, melainkan beberapa hak dan kewajiban yang dapat dijadikan landasan agar dapat mengambil sikap yang bijak berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, semua yang berikutnya itu bisa dilihat di buku karena sudah ya. Oh, sudah semua ya. Oke, ini di bagian apa bagian pengantar untuk bab ini ya. Bahwa kalau kita lihat kita yang ya sebagai ya entah yang Katolik, entah yang Kristen atau yang agama lain, bahwa kita selain menjadi anggota gereja atau anggota komunitas agama tertentu, bahwa kita adalah anggota masyarakat, ya, warga negara. Itu adalah hal yang tidak terpisahkan. Bahwa saya orang Katolik, saya sebagai anggota gereja, saya juga adalah sebagai anggota masyarakat. Saya juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara, saya mempunyai
ya, mempunyai hak dan kewajiban. Nah, tadi sudah kita baca hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu tertulis di mana ya? Tertulis di mana tadi? Gaudium et Spes. Undang-undang dasar, Bu. Ya, sebagai warga negara ya, sebagai warga negara. Kalau Gaudium et Spes itu tidak mengikat negara ya, tidak mengikat seluruh warga negara, tapi mengikat hanya warga gereja Katolik kalau Gaudium et Spes. Nah, kalau warga negara, warga masyarakat, ya itu adalah di Undang-Undang Dasar ya. Nah, sebagai warga Indonesia, yang Indonesia juga menjadi warga dunia, ada juga yang mengaturnya. Itu dikatakan adalah Piagam Hak Asasi Manusia. Ya, jadi ada aturannya yang menetapkan mana yang merupakan hak, mana yang merupakan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu kita kan sudah sama-sama membahas apa artinya hak dan apa artinya kewajiban. Nah, sekarang bisa dilihat di halaman 89 ya. Ada beberapa gambar. Gambar 1, gambar 2, lalu di halaman 90 itu juga ada 3 gambar. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini gambar ini diberi judul memperoleh pendidikan ya. Kemudian gambar yang ini diberi judul taat membayar pajak. Lalu gambar yang ini bela negara, gambar yang ini diberi keterangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, setelah melihat gambar-gambar ini, coba tuliskan di cat. Mana nomor berapa yang merupakan hak? Coba yang merupakan hak dulu. Yang merupakan hak itu gambar nomor berapa? Ini sehubungan dengan warga negara ya. Yang merupakan hak itu nomor berapa saja? 1 dan 4, Bu. Nomor 1 dan 4. 1 dan 4. Betulkah 1 dan 4? Memperoleh pendidikan itu merupakan hak? Betulkah memperoleh pendidikan itu adalah hak? Betul, Bu. Ya, betul ya. Kemudian pekerjaan ya, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk hak juga. Termasuk hakkah ini? Ya, Iya, jadi Bu. betul ya. Dari gambar-gambar itu yang merupakan hak adalah gambar 1 ya. Ini ya, ini memperoleh pendidikan. Kemudian adalah gambar yang keempat, bahwa orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, gambar yang lain adalah menunjukkan Kewajiban, Bu. kewajiban ya. Sudah jelas ya, karena ada 2 ya, hak dan kewajiban. Kalau yang 2 sudah ketahuan hak, ya sisanya sudah pasti adalah kewajiban. Yaitu tentang apa kewajibannya? Bela negara, Bu, sama taat membayar pajak. Ya, jadi bela negara dan di gambar sebelumnya yaitu adalah taat membayar pajak. Kalau kalian sudah ada pajak belum sih? Kalian sudah bayar pajak belum? Belum. 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 Yakin? Belum. Sebenarnya kalian sudah, coba kalau kalian makan di restoran, belanja, ada pajak enggak? Ada, Bu. Ada pajaknya. Bu. Itu termasuk Otomatis ada. adalah pajak. Jadi kita pun sudah membayar pajak ketika kita belanja ya. Biasanya belanja di mall, belanja di supermarket, itu sudah ada pajaknya. Kecuali kalau kita belanjanya di pasar tradisional. Ya, itu tanpa ada apa? Tidak ada pajaknya ya. Kemudian kalau kita beli tiket-tiket itu tiket kereta, tiket
Pesawat itu juga ada pajaknya ya. Ya. Yang punya kendaraan, yang orang tuamu punya kendaraan juga harus bayar pajak, entah motor, mobil. Bumi, ya tanah juga ada pajaknya. Jadi banyak ya. Lalu kalau bu guru yang sudah punya penghasilan, punya gaji, juga ada pajak, pajak pendapatan. Ya. Nah, pajak itu digunakan untuk apa sih? Buat fasilitas negara, Bu. Ya, untuk membiayai kebutuhan negara ya. Salah satunya pengadaan fasilitas. Ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ini berarti sudah ya yang yang kelompok mana yang merupakan hak, kelompok mana yang merupakan kewajiban sudah. Coba siapa yang bisa mencari contoh lain dari hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat selain yang sudah ditunjukkan dalam gambar tadi? Hak apa? Yang belum ada di Hak bebas berpendapat, Bu. ya, hak untuk mengeluarkan pendapat, betul. Apalagi Kewajibannya untuk menghemat air, Bu. kewajiban untuk menghemat air. Ditulis nggak tuh dalam undang-undang ya? Ada nggak undang-undang dasar yang menulis harus menghemat air? Nah, nanti dicek ya. Apalagi kewajibannya? Hak kebebasan Hak, beragama, Bu. Hak kebebasan beragama ya, hak artinya bebas untuk memilih ya. Bebas untuk memilih agama dan menjalankan kewajiban agama masing-masing. Oke. Apalagi? hak dilindungi negara, Bu. Ya, hak untuk mendapat pelindungan dari negara. Betul ya. Jadi apa yang sudah kalian sebutkan tadi, betul adanya hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat ya yang memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu itu di bagian C ada pertanyaan. Apa sih hak yang paling dasar? Lalu mengapa hak itu disebut hak yang paling dasar? Apa hak yang paling dasar? Memperoleh pendidikan, Bu. Karena kita pasti dari muda sampai kita tua pasti kita membutuhkan ilmu, Bu. Menurut Brigita, hak yang paling dasar adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Oke, yang lainnya? Hak asasi yang paling dasar. Ayo, siapa yang berpendapat hak asasi yang paling dasar itu apa? Hak asasi manusia, Bu. Ya apa? Hak asasi yang paling dasar itu apa? Karena ada banyak nih hak asasi. Nah, dari banyak hak asasi itu ada yang paling dasar. Kan hak kebebasan juga hak asasi, ya kan? Hak Hak untuk untuk hak untuk hak untuk hidup, betul. Terus siapa yang jawab? Selena, Bu. Selena, betul. Hak yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Mengapa dikatakan hak yang paling dasar? Karena hak ini, ya, siapa yang memberikan hak ini? Tuhan. Tuhan, Bu. Ya, jadi hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar yang diberikan oleh Tuhan. Sejak kapan? Lahir Sebelum kita lahir, Sejak lahir atau sejak sebelum lahir? Sebelum lahir, Bu. Sebelum lahir, Bu. Sebelum lahir. Sebelum lahir ya. Jadi sejak manusia itu terbentuk di rahim seorang ibu. Ya. Jadi ketika janin terbentuk di dalam rahim seorang ibu, maka janin itu sudah punya hak untuk hidup. Maka segala bentuk ya untuk meniadakan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu itu tidak dibenarkan. Ya, bisa menjadi termasuk pembunuhan.
maka seorang ibu yang mengandung tidak boleh menggugurkan. Ya, menggugurkan berarti ada kesengajaan. Kalau keguguran Tidak sengaja, Bu. tidak sengaja, tapi juga harus juga hati-hati ya. Jangan-jangan orang punya niat untuk menggugurkan, tetapi supaya kesannya keguguran, lalu orang itu bertindak ceroboh. Ya, jadi yang mengenai kasus keguguran itu juga benar-benar diteliti. Apakah memang kegugurannya itu alami, ataukah ada faktor kelalaian atau ada faktor kecerobohan? Karena sebenarnya dari hatinya yang terdalam punya maksud untuk meniadakan. Ya, jadi mengenai ini keguguran, sungguh-sungguh keguguran atau keguguran yang direkayasa. Ya, seperti sekarang kan ada rekayasa cuaca, ya, maka itu benar-benar harus diteliti ya, karena kan sekarang juga orang canggih ya kan, orang kadang-kala menggunakan akal pikirannya untuk ngakal-ngakalin orang gitu kan, maka sungguh-sungguh, maka seorang janin yang baru terbentuk pun punya hak untuk hidup ya, untuk dilindungi ya, maka tidak dibenarkan untuk mengadakan aborsi ya, atau pengguguran kandungan dengan cara apapun. Ya, jadi dari segala macam hak asasi manusia, hak yang paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia adalah hak untuk hidup. Karena hak ini adalah sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Sejak manusia terbentuk di dalam rahim seorang ibu. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Jelas, Jadi, Bu. jadi setiap dari kita itu punya hak untuk hidup. Ya, maka tadi negara salah satu haknya adalah memberi perlindungan kepada warga negaranya. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, kita akan mendalami bagaimana kitab suci bicara mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Ya, karena kita lihat Yesus juga adalah anggota masyarakat, yaitu masyarakat mana? Yesus tinggal di mana? Yesus tinggal di Yahudi, ya kan? Nah, tinggal di Yahudi yang pada waktu itu mereka sedang mengalami penjajahan dari bangsa Romawi. Nah, sekarang kita baca dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Nah, karena Bu Guru tidak pakai ayat-ayat, kalian lihat dari bukunya halaman 91. Ya, satu orang baca satu ayat, lalu silakan nanti tunjuk orang berikutnya. Ini suara cowok-cowoknya belum terdengar ya. Ya, jadi satu orang satu ayat, saya pilih orang pertama, nanti orang pertama yang tunjuk orang berikutnya. Oke, dimulai dari Davis. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ernest. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. David, Bu. Ya, Bu. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Erwin, Bu. Mana Erwinnya? Erwin? Ini, Bu. Oh,
Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Nikolas, Bu. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Arif, Bu. Lanjut. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Antoni, Bu. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Diril. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Oke, Matius 22, 15-22 sudah kita baca. Coba kalian ulang lagi baca dalam hati. Ya. Atau satu orang bacakan kembali secara lengkap. Siapa bersedia baca ulang secara lengkap? Satu orang? Saya, Bu. Ya, silakan. Matius bab 22 ayat 15-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah 2 kali membaca dan mendengarkan. Coba saya mau tahu nih dari teks ini, Matius 22, 15-22, kalimat mana atau ayat mana yang berkesan bagimu dan mengapa? Ya, silakan cari yang mana ayatnya atau kalimatnya atau kata-katanya yang berkesan bagimu dan mengapa itu berkesan. Ya, bisa dihubungkan dengan tema kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, silakan. Ya, saya akan mencatat siapa saja yang sudah memberikan pendapatnya. Saya mau berikan pendapat, Bu. Oke, siapa ini? Joanna ya? Iya, Bu. Joan. Oke, silahkan. Yang berkesan buat saya itu ayat 21, bagian Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Karena menunjukkan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat sesuai dengan yang judul yang B, tapi juga menunjukkan kewajiban kita sebagai anggota gereja, Bu. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ada lagi yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, siapakah? Valeri, Bu. Valeri. Oke, silakan.
Yang menurut aku berkesan itu pada ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini berkesan karena ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab sebagai warga negara sekaligus kita taat kepada Allah. Oke, makasih. Berikutnya, Saya Bu Brigita. ya. Ayat 17 Bu, yang katakanlah kepada kami pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Itu ada kaitannya dengan ajaran gereja Bu, kayak kita harus membayar uang pajak dan juga kesadaran akan kewajiban sosial Bu. Terus juga kita terlibat ke dalam kehidupan masyarakat juga Bu dalam membayar pajak gitu Bu. Oke, berikutnya ada lagi? Selena, Bu. Ya, silakan, Celena. Ayat 21. Karena menurut saya di sini Yesus mengajarkan bahwa kita juga nggak boleh lupa akan kewajiban kita sebagai warga negara, namun juga nggak boleh lupa akan kewajiban kita sebagai anggota gerejanya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau men-sharingkan ayatnya yang berkesan? Ini harus sesuai dengan hak dan kewajiban atau enggak, Bu? Kalau sesuai lebih baik, tetapi kalau ada hal lain ya bebas. Karena kitab suci itu bicara kepada kita, itu bisa bermacam-macam ya. Teksnya sama, itu kepada setiap orang itu bisa bicara dengan caranya dan bisa bicara tentang hal yang berbeda. Kalau saya ini Bu, dapatnya yang enggak sesuai. Itu ayat eh ayat 18, Bu. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Itu menunjukkan bahwa Tuhan pun itu Bu, Maha tahu. Ya, oke. Ada lagi? Satu, dua, tiga. Oke. Saya, Bu. Oh, masih ada yang nyusul. Oke, siapa ini? Destin, Bu. Destin. Oke, apa Destin? Yang ayat 21. Jawab Ya. mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini mengajarkan bahwa urusan duniawi dan rohani harus seimbang, Bu. Oke, jadi melihat keseimbangan ya. Baik, yang lainnya? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada yang sudah saya mencatat. Ada 6 orang, Joanna, Valerie, Brigita, Celena, David, dan Destin. Ya, kalau kita lihat dari konteks ini, bahwa Yesus sebagai warga negara, ya, dia pun taat, ya, taat terhadap ketentuan yang berlaku. Di sini Yesus mencontohkan sebagai warga negara, ia pun taat membayar pajak. Tapi Yesus juga mengingatkan, selain kita memenuhi kewajiban kepada negara, ingat juga kewajiban kita kepada Allah. Seperti dikatakan kalimat mana? Kalimat mana? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Betul. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, tadi seperti Desit mengatakan dalam hidup harus ada keseimbangan antara yang vertikal dan yang horizontal ya. Jadi keseimbangan itu dibutuhkan supaya tidak menjadi berat sebelah, ya tidak menjadi ekstrim kiri, tidak menjadi ekstrim kanan. Oke, terima kasih untuk respon-responnya. Nah, sekarang kita akan lihat yang teks kedua dari dokumen ya, dokumen gereja Gaudium et Spes. Ini dokumen yang dihasilkan oleh konsili apa ya? Konsili Vatikan. Ya, konsili Vatikan keberapa?
Konsili Vatikan keberapa? Ke? Kedua. Kedua, Bu. Kedua, Kedua, betul. Bu. Jadi Gaudium et Spes adalah salah satu dokumen, ya. Tadi ada sedikit kekeliruan di bagian depan ditulis ensiklik. Ini tidak termasuk ensiklik ya. Ada salah satu dokumen yang dihasilkan ya oleh Konsili Vatikan Kedua. Kita sudah lihat bahwa Konsili Vatikan Kedua tahun berapa? 1962 sampai 1965. Betul, 1962 sampai 1965 yang menghasilkan 16 dokumen. Salah satunya ini Gaudium et Spes. Nah, sering kita baca ini bagian pertama ini, bagian pertama atau artikel pertama dari dokumen ini. Ya, satu orang siapa volunteer untuk membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Gaudium et Spes. Artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri atas orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Oke, Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Nah, ini kegembiraan dan harapan ini menjadi judul. Jadi kalau teks bahasa Latinnya, karena Gaudium et Spes di bahasa Latin, ya kalau dilihat teks aslinya, maka kalimat pertama itu dimulai dari Gaudium et Spes. Nah, ini kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Gaudium itu kegembiraan, et itu dan, spes itu harapan. Jadi dokumen-dokumen gereja, judulnya itu diambil dari kata-kata yang pertama. Sama kalau kalian ingat lagu-lagu puji syukur. Nah, judul lagu itu diambil dari kata-kata yang pertama. Coba nanti bisa dicek itu yang punya puji syukur di rumah. Ya, judul-judul lagu dalam puji syukur, judulnya itu diambil dari kata-kata yang pertama. Sama dokumen gereja, nama-namanya juga diambil dari kata-kata yang pertama. Ini Gaudium et Spes, ini diambil dari kata kegembiraan dan harapan. Oke, sama seperti tadi, teks Matius. Silakan dibaca ulang dalam hati masing-masing, lalu kalimat mana yang mengena di hatimu dan mengapa menyentuh hatimu. Ya, silakan. Adakah yang sudah menemukan dan mau berbagi? Ada? Siapa? Menjadi pionir? Ada 3 orang nih yang belum hadir, belum join. Oke, siapakah?
Saya, Bu. Ya, siapakah? Saya Nicholas, di bagian kalimat yang duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Kalimat ini dianggap menyentuh hati saya karena itu menunjukkan solidaritas gereja dengan seluruh umat manusia, Bu. Oke, jadi melihat segi solidaritas ya. Oke ya. Ya, Bu. Ada lagi yang lainnya? Joan, Bu. Ya, oke, Joan, silakan. Sama yang kayak Nicholas, yang bagian duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Itu mengingatkan kita bahwa kita itu nggak sendiri. Jadi kalau misalkan kita merasa gembira ataupun kita merasa duka, gereja juga bisa seperti itu, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Davis ya? Iya. Oke. Untuk saya itu kalimat sebab persekutuan mereka terdiri atas orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Yang berarti bahwa walaupun kita pikir kita sendiri, kita akan selalu memerlukan orang lain untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, agar bersama Roh Kudus dan bersama orang lain, bersama-sama kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Oke, jadi kedekatan ya. Bagaimana Boni, dengar nggak Boni? Dengar, Bu. Oke. Ya, silakan. Atau pakai video biar bisa lihat teman-temannya. Terserah, Bu. Ya, ada lagi? Siapa lagi? Kelihatan nggak di laptop Bu Guru? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Ada siapa lagi yang belum bisa bergabung ya? Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya, sharingnya? Oke, Yang kalau siapa? Selena, Bu. Selena lagi. Silakan, Selena. Yang di kalimat sebab persekutuan mereka terdiri atas orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Kalimat ini berkesan bagi saya karena menurut saya melalui persekutuan yang ada, anggota gereja tuh diperlihatkan bahwa mereka sangat bersatu dan juga Kristus tetap menghadirkan kasihnya lewat persekutuan yang ada di tengah-tengah kesusahan dan juga kecemasan ya, Bu. Oke. Ada lagi? Ya, ini bicara memang Saya, dalam Bu. ya destin ya. Yang Oke, ayat 18, Bu. ayat Eh, 8 ayat 18. Mana ayat 18? Itu, Bu. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Kita sekarang sudah ke Gadium Space. Mau Oh, Mbak, mau balik lagi, balik lagi. Boleh. enggak, Bu. Maaf, Bu. Eh, tapi kalau mau balik ya nggak apa-apa. Enggak, Bu. Enggak. Nggak. Oke, ada di sini ditemukan dari GS nomor 1, artikel 1. Ya, ya, memang bagian ini adalah mau menekankan bahwa ya kita itu dengan yang lain itu adalah satu ya, bersaudara ya. Untuk bagaimana kita juga merasakan ya, punya empati ya, punya empati terhadap orang lain. Kan dikatakan nih,
Duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Ya, dalam kitab suci mungkin pernah ada yang baca, ya, kita menangis bersama dengan orang yang sedang menangis. Ya, kita tertawa bersama dengan orang yang sedang tertawa. Ya, mau menggambarkan atau menunjukkan kepada kita itu kita punya sense ya, perasaan yang sama, empati yang sama terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang di tempat jauh. Kan ketika kita mendengarkan di sana ada bencana di tempat yang jauh yang tidak dekat dengan kita, ya hati kita merasakan apa? Sentuhan. Ya kadang-kala juga sedih karena tidak bisa membantu mereka yang sedang benar-benar dalam keadaan kesusahan seperti ini. Jadi memang ini bagian ini menekankan ya aspek tadi solidaritas ya, kepekaan ya, sense untuk ya merasakan ya kegembiraan dan duka yang dialami oleh orang lain. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, setelah ini ya, ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, untuk kelompoknya saya tanya, mau Bu Guru bentuk atau kalian pilih sendiri? Bentuk, Bu. Sendiri, Bu. Ya, berapa orang yang setuju dipilih oleh Bu Guru? Saya, Bu. Saya, Bu. Boni dipilih oleh saya, Saya, Bu. Mika oleh saya, terus Dipilih aja, Bu. Saya, Bu. Saya. jadi oke, saya yang memilihkan. Baik. Jadi 3 sampai 4 orang. Kita jumlahnya 22 ya. Nah, kalau begitu kita tutup dulu supaya kita bisa menambah-nambahkan. Ya, bisa menambah-nambahkan itu harus pakai yang ini. Oke, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya. Kalau 4, jadi ada berapa? 22 dibagi 4, jadi ada berapa kelompok? 5, Bu. 5 sampai 6 ya, kalau 3 sampai 4. Atau kita kalau 5 saja, 5 kelompok biar nggak terlalu besar orangnya. Oke, ini satu, 2, 3, 4, 5. Ya, saya akan tulis nomor urut. Saya tidak ingat ini nomornya siapa saja. Oke, kelompok 1 itu dimulai dari nomor urut 9. Wah, kebesaran nih. Kebesaran. Nah, 9 itu siapa ya? Ada panggilan masuk, abaikan saja. Saya, Bu. Siapa, Destin? Ya, Bu. Oke. Kelompok 2 itu nomor 11. Siapakah 11? Saya, Bu. Ernest. Ernest. Ini nomor 15. Siapakah 15? Saya, Bu. Gila, Bu. Gila. Ini nomor 17.
Siapa 17? Ada Gilby, Bu, 17. oh Gilby. Gilby nggak hadir ya? Nomor 20. Siapa 20? Saya, Bu. Aurel. Oke. Sekarang nomor 9, pilih nomor berapa? Mika, Bu, Mika. Nomornya nomor berapa? Gak tahu, Bu. Harus nomornya yang disebut, nomor. Harus nomor yang disebut. 18, Bu. 18. Betul 18 nomornya Mika? Betul, Bu. Betul. Oke. Ernest, Ya, Bu. Saya nomor berapa? milih nomor 10, Bu, David. Nggak mau berpisah nih ya. 15, pilih siapa? Pilihin aja, Bu. Saya nggak tahu. Pilihin aja. Nomor 2, siapa nomor 2? Saya, Bu. Anthony. Gilby? Hadir nggak nih Gilby? Gilby? Tidak ada. Gilby, pasangkan nomor 6. Siapa nomor 6? Selera, Bu. Celena. Nomor 20. Nomor Nomor 4, Bu, Arleta. nomor 4, Arleta. Betul nih Arleta? Benar, Bu. Oke. Sekarang David, pilih siapa? Ini boleh sebut nama, Bu? Nomor. Kelamaan saya tembak ini nomornya. Oke, nomor Nomor 16, Bu, 16. 16. Siapa 16? Halo, Bu, Yoel. Yoel. Oke, Anthony pilih siapa? Satu, dua, tiga. Saya pilihkan nomor 1. Siapa nomor 1? Nomor 1 siapa? Kate ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Celena nomor 6, pilih nomor berapa? Nomor, bentar, Bu. Nomor 13, Bu, Johan. 13. Siapa yang 13? Johan kah? Iya, Bu. Johan. Nomor 4, pilih siapa? Nomor 22, Bu. Valeri. Valeri. Nomor 18, pilih. Satu, dua, tiga. Nomor 5. Siapakah nomor 5? Saya, Bu. Brigita. Oke, berikutnya ini saya yang pilih. Yang belum itu adalah nomor 19. Siapakah 19? Saya, Bu. Nicholas. Niko. Kemudian ini saya pilihkan nomor 7. Siapakah 7? Saya, Bu, saya. Daryl. Daryl.
Ya. Ya, nomor di sini saya pilihkan nomor 12. Siapakah 12? Saya Bu, Erwin. Erwin. Nomor 13 saya pilihkan dengan nomor 14. Belum kan 14 ya? 14. Saya, Bu. Boni. Nomor 22 saya pasangkan dengan nomor 1, 2, 3. Belum ya, 3 ya. Ya, 3. Siapakah 3? Saya, Bu. Arif. Oke. Sekarang silakan Erwin, pilih satu. Masih kurang 2 ya. 2 lagi yang belum ditempatkan ya. Tinggal siapa yang belum ya? Siapa yang belum dapat kelompok? Davis. Davis dan siapa ya? Oke, Sidarta, Bu. Davis. Ya, Sidarta hadir nggak? Oke, Davis pilih masuk mana, Davis? Boleh pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ibu pilihin aja deh kalau gitu. Oh, saya pilihkan. Oke, saya masukkan di sini ya. Nomor berapa, Davis? Saya nomor 8, Bu. Nomor 8. Lalu Sidarta, itu Sidarta nomor 21 ya? Iya. Ya, nomor 21 masuk di mana ya? Wah, ini sudah cowok semua nih, pasukan cowok semua. Ini masih campur. Ini, oh ini tambahin saja cowoknya 1 dia. Nomor 21. Itu cowoknya 2. Oh iya, ada Gilby ya. Tapi nggak apa-apa ya, tambah 1 ya. Atau ada yang mau tambah ketambahan? Ya, oke. Nah, ini kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini tugasnya. Nah, eh, waktu kumpulnya jam 15 cukup atau tidak? Cukup, Bu. Bagaimana? Cukup waktunya ngumpul tugasnya jam 15? Nggak cukup, Bu. Nggak cukup. Sampai jam berapa? Ayo disepakati mau jam berapa? Tapi masih hari ini juga. Jam 8 malam, Bu. Jam 8 malam. Yang lain bagaimana? Setuju jam 8 malam? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Jam 20 ya. Nah, lebih dari 01 aja, 20:01 sudah termasuk hitung terlambat ya. Nih, Boni jangan mepet-mepet. Kamu kemarin mepet itu ya. Kurang 0, 0 apa 01 lagi, wih, pas 15 ya. Nah, nanti ini bahannya akan Bu Guru share di grup ya untuk tugasnya. Coba saya dilihat dulu tugasnya apakah ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya. Jadi kan, tuliskan paling sedikit 5 contoh kewajiban dan 5 hak, ya 5 contoh hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kamu boleh hunting. Kamu tulis pasal berapa ya, jangan hanya tuliskan isinya, tapi tuliskan pasalnya. Pak, misalkan 5 contoh kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Satu, misalkan pasal berapa isinya apa, pasal berapa isinya apa, yang sehubungan dengan kewajiban. Berikutnya sama juga dengan hak. Jadi bukan hanya dituliskan haknya tadi, hak memperoleh pendidikan, tapi tuliskan pasalnya ya, nomor 1. Yang nomor 2, carilah paling sedikit 3 gambar
yang menunjukkan orang melaksanakan kewajiban sebagai WNI dan 3 gambar orang yang memperoleh haknya sebagai WNI. Ya, gambar yang ada di buku tadi nggak boleh dipakai lagi. Jadi kamu silakan hunting seluas-luasnya. Ditulis sumbernya ya. Kamu dapat gambar itu dari mana? Sumbernya kamu ambil karena itu menyangkut hak cipta. Ya, disertakan sumbernya. Mau dari Google, site atau apa dari Detikcom atau Merdeka atau apa, silakan. Atau mau dari video seseorang ya silakan di screenshot. Sumbernya dituliskan. Lalu yang nomor 3 dan nomor 5 itu seperti yang ada di dalam buku ya pertanyaannya. Yang membuat kesimpulan berkaitan dengan kewajiban setiap warga masyarakat berdasarkan kutipan Injil Matius 22, 15-22 dan dokumen GS artikel 1. Lalu yang nomor 4, bagaimana kalian menghayati pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat? Ini kalian di sini berarti kumulatif ya, kolektif ya, kalian bersama. Lalu apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh di tengah masyarakat? Mengapa? Lalu tuliskan 5 contoh kewajiban yang sudah kamu lakukan di tengah masyarakat. Nah, kewajibannya entah yang tertulis di dalam undang-undang atau yang ada di dalam peraturan pada umumnya. Atau di masyarakatmu itu ada peraturan yang dikeluarkan oleh RW atau RT, silakan, boleh. Nah, dibuat dalam bentuk PowerPoint boleh atau Canva, lalu di PDF-kan dan dikirimkan ke WA Group paling lambat tadi berdasarkan kesepakatan adalah pukul 20 ya. Jangan lupa tuliskan mapelnya. Jadi mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Lalu judul pelajarannya tadi. Kalau mau ditulis judul babnya boleh bab 4 apa judulnya, lalu dituliskan judul bagian B itu lebih lengkap. Kemudian anggota kelompok dan foto bukti kerja bersamanya. Oke, ada pertanyaan Kak? Jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Jelas ya, nanti Bu Guru screenshot, Bu Guru kirim di grup. Ya, ini nanti kelompoknya juga Bu Guru kirim. Lalu, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup sehingga kalian bisa diskusi bareng atau mengerjakan tugas yang lain. Kalau nanti kamu mau stay di Zoom juga nggak apa-apa. Bu Guru tidak akan matikan karena nanti baru di kelas sebelah, kelas B itu nanti baru jam 11.30. Jadi kalau kalian mau stay di grup di Zoom ini boleh. Atau kalian mau pakai video call untuk teman-teman kelompoknya silakan. Jimit juga silakan. Yang penting bisa komunikasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Ya. Adakah satu orang yang bersedia untuk memimpin doa? Doa yang seperti sudah Bu Guru rumuskan. Ini semua bukan rumuskan, bukan Bu Guru yang rumus, ada dari buku ya. Bu Guru menyalin. Ada volunteer? Saya, Bu. Ya, silakan. Mari Bu Marcel dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Dalam Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah mendampingi kami dalam pembelajaran hari ini. Kami mohon semoga kami menyadari hak dan kewajiban kami sebagai umat beriman yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mampu menjadi terang dan garam dalam hidup bermasyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Mika yang sudah menutup perjumpaan kita dengan doa. Ya silakan sekarang wajahnya tampil. Bu Guru mau buat foto, buat dokumentasi. Sehingga nanti kalau harus membuat laporan, mana buktinya? Bu Guru punya bukti. Ayo videonya ditampakkan. Yang keren-keren udah mandi ya. Atau hanya kucak-kucak. Karena dingin. Jadi siapa yang tidak hadir? Ini tinggal 20, tinggal 19, berarti 3 orang tidak hadir. Ini yang tidak hadir siapakah?
Ayo Yoel, wajah tampak. Ernest, Ila, Daril. Ya, Bu Guru screenshot dulu. Ya, coba. Ini kalian aja lihat aja nanti fotonya sudah seperti yang diharapkan atau tidak. Kita lihat dulu ya. Mana kelas 9A. Oke, sekarang sedikit boleh bergaya. Sekarang boleh sedikit bergaya. Gaya bebas, sebebas-bebasnya asal sopan. Kita lihat gayanya seperti apa. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan pembelajaran yang lain. Tugas nanti Bu Guru tunggu paling lambat jam 8 malam sesuai dengan kesepakatan. Oke. Terima kasih Bu Marcel. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan Terima kasih. berkati. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya, Terima kasih, Bu. ya, Boni.